Kenapa? Oh, udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. How are you today? Alhamdulillah, Miss I is fine. And I hope all of you in a good condition today. Berjumpa lagi dengan Miss Ais. Kita masih akan melanjutkan belajar bahasa bermuatan IPA. Namun sebelumnya, teman-teman masih semangat kan untuk belajar dari rumah? Supaya makin semangat, yuk mari bersama-sama kita tepuk pramuka. Siap? 1, 2, 3. Tepuk pramuka, 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 Raja Muda Karana, pramuka, pramuka, Raja Muda Karana. Yeay, hebat, keren semuanya. Oh iya, teman-teman masih ingat kan sebelumnya kita mempelajari tentang apa sih? Oke, kita mempelajari tentang teknologi pangan. Nah, ada banyak sekali bahan dasar yang dapat diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Apa saja ya? Oke, alhamdulillah ingat ya. Ada susu, terus kedelai, singkong, daging, ikan bandeng, dan masih banyak yang lainnya. Nah, misalnya lagi nih, kalau kedelai dapat diolah menjadi apa saja nih? Alhamdulillah, good. Ya, betul sekali. Kedelai dapat diolah menjadi kecap, tahu, dan juga tempe. Dan masih banyak olahan yang lainnya. Nah, teman-teman hari ini sudah mengkonsumsi apa nih dari hasil teknologi pangan? Kalau Miss Ais pagi ini sudah sarapan roti coklat keju dan kopi susu. Tema 8, Praja Muda Karana adalah tema yang akan kita pelajari hari ini. Khususnya di subtema 3, Aku Suka Bertualang. Dan pokok pembahasan hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui sumber daya alam beserta manfaatnya. Before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena hari ini Miss Ais sarapannya roti keju dan kopi susu, teman-teman sudah tahu kan kalau menu sarapan Miss Ais didapat dari hasil pengolahan teknologi pangan, seperti roti, keju, dan juga susu. Nah, bahan-bahan dasar tersebut berasal dari alam. Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar makanan, bahan dasar dari alam juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya bagi manusia, atau yang disebut dengan sumber daya alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, antara lain dengan cara bertani, beternak, dan menambang. Sumber daya alam tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan atau flora, sumber daya alam yang berasal dari hewan atau fauna, dan sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang. Tumbuhan dapat diperoleh dengan cara bertani. Bertani merupakan kegiatan menanam dan memelihara tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Contohnya seperti nasi, sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, dan lain-lain. Selain itu, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan minuman, seperti biji kopi dan pucuk daun teh. Sedangkan pohon kapas, bunganya dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Ada juga nih rimpang kunyit, jahe, dan kencur yang biasa digunakan manusia sebagai bahan untuk membuat obat. Dan flora yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Ada batang pohon jati, batang rotan, atau batang pohon meranti. Hewan diperoleh dengan cara beternak.
beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan. Ada juga yang didapat dari hasil menangkap di alam bebas, seperti ikan di laut. Manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai bahan makanan, contohnya ayam. Ayam dapat diambil daging dan telurnya. Lalu, ada juga sapi dan kambing yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman, yaitu berupa susu. Selain itu, ada pula hewan yang digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian, seperti ulat sutra dan kulit domba. Nah, hewan seperti kerbau juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu petani membajak sawah. Sedangkan kuda dapat digunakan sebagai alat transportasi. Bahan tambang merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat bermanfaat bagi manusia. Bahan tambang adalah bahan yang diperoleh dari hasil menggali atau menambang dari dalam bumi. Contohnya seperti emas, perak, dan intan yang dapat digunakan sebagai perhiasan. Aluminium digunakan untuk membuat alat memasak oleh manusia, seperti wajan dan panci. Sedangkan untuk menggerakkan pembangkit listrik, manusia memerlukan batu bara. Lalu ada pula bensin yang dapat digunakan manusia untuk menggerakkan motor, mobil, mesin industri, dan lain-lain. Sedangkan besi biasa digunakan oleh manusia untuk membuat tiang bangunan, pagar rumah, dan peralatan pertukangan. Setelah ini, teman-teman kerjakan worksheet 12 bahasa bermuatan IPA, yaitu sumber daya alam. Tulisannya yang rapi ya. Bagaimana teman-teman dengan penjelasan Miss Ais tadi tentang sumber daya alam? Apakah sudah dapat dipahami? Alhamdulillah. Semoga setelah mempelajari materi ini, teman-teman semakin bertambah ya pengetahuannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Dan digunakan secukupnya, agar kelestariannya tetap terjaga. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Insya Allah pertemuan selanjutnya teman-teman akan mempelajari cara melestarikan sumber daya alam. Before we close our lesson, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Miss Ais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.